Bisa disebut kris atau QRIS. Tunggu kiris, tunggu kurus, tunggu kiri, tinggi kurus itu. Sebuah metode pembayaran brilian yang membuat sisa saldo 10.000 menjadi berarti. Kalau kita balik ke waktu sebelum tahun 2019, sisa saldo 10.000 akan dianggap sebelah mata. Namun saat ini dengan minimal transaksi Rp1 saja, sisa saldo 10.000 dapat mempunyai arti. Dan ini semua berkat kris. kris merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Diluncurkan pada tahun 2019 oleh Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. kris menjadi standar nasional QR Code, pembayaran yang menyatukan berbagai penyedia layanan, mulai dari bank hingga fintech. Jadi QR Code yang digenerate oleh bank atau fintech berasal dari kris. Sebelum munculnya kris, demi menciptakan kenyamanan bertransaksi untuk konsumennya, para pedagang atau pengusaha menyediakan beberapa jenis alternatif pembayaran. Contoh pertama, seorang pengusaha biasanya mempunyai 2 akun bank. Satu bank swasta dan satu lagi bank negara. Tentunya memiliki lebih dari satu akun bank cukup merepotkan. Belum lagi potongan bulanan yang harus ditanggung oleh pedagang atau pengusaha. Contoh kedua, perusahaan fintech berkembang pesat di Indonesia. Masing-masing mempunyai layanannya tersendiri. Dan untuk perusahaan fintech yang baru lahir, biasanya mereka melakukan promo seperti cashback untuk setiap transaksi yang dilakukan di aplikasinya. Untuk itu, pedagang perlu menginstal beberapa akun fintech demi beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Tentunya sangat tidak efektif untuk registrasi ke beberapa akun fintech dan harus menempelkan barcode untuk masing-masing aplikasi. Bank Indonesia secara bertahap mewajibkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk mengadopsi kris. Dengan batas akhir transisi pada 31 Desember 2019. kris bukan hanya digunakan untuk pembayaran di toko offline, tapi juga merambah ke transaksi online, donasi, hingga terintegrasi dengan berbagai layanan keuangan lainnya. Cara kerja kris sangat sederhana. Pedagang hanya perlu mendaftar ke salah satu perusahaan penyedia layanan kris yang sesuai dengan model bisnisnya untuk mendapatkan QR Code usahanya. Dan selesai. Untuk potongannya, setiap transaksi dikenakan 0,7% yang dibebankan ke penjual. Dan pembeli bisa langsung men-scan barcode menggunakan aplikasi perbankan atau fintech yang dimilikinya. Adanya GPN atau Gerbang Pembayaran Nasional jelas telah menekan laba Mastercard dan Visa, terutama dari kartu kredit yang keuntungannya sangat besar di market Indonesia. Karena selama ini, Mastercard dan Visa menguasai hampir seluruh transaksi pembayaran global, termasuk di Indonesia. Amerika Serikat menjadikan masalah kris sebagai salah satu peluru negosiasi. Kritik ini dimuat dalam laporan tahunan 2025 National Trade Estimate yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang Amerika USTR. Dalam laporan tersebut, Amerika menyoroti tidak adanya keterlibatan pihak internasional, khususnya pelaku usaha asal negeri Paman Sam, dalam proses penyusunan kebijakan kris. Ini menjadi aneh karena mengapa sebuah negara harus meminta izin negara luar untuk menentukan kebijakannya sendiri. Bisa dilihat bahwa Amerika seolah tidak rela apabila ada negara berkembang yang berusaha untuk maju dengan kekuatannya sendiri.
Tidak hanya sebagai media pembayaran, kris juga mampu melakukan setor dan tarik tunai. Dan per Agustus 2025, kris telah resmi beroperasi lintas batas di 9 negara, termasuk ASEAN, Jepang, Korea Selatan, India, dan Tiongkok. Kris sebuah inovasi revolusioner karya anak bangsa. Kemunculannya terbilang kalem, namun tumbuh secara hebat dan pesat. Bahkan kemunculannya meresahkan Amerika. Kris adalah bukti sebuah inovasi yang tujuan awalnya untuk memudahkan rakyat Indonesia, malah perlahan menjadi raksasa di ASEAN, bahkan dunia.